Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat menjadi pondasi keilmuan dalam membangun peradaban, karena filsafat melandasi benih-benih kemampuan berpikir logis dan kritis. Manusia menjadi begitu istimewa karena bahasa, karena di dalam bahasa itu ada konstruksi yang begitu rumit yang bisa dijelaskan dengan filsafat, dan itu yang membuat manusia istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, perhatian terhadap filsafat nampak makin besar. Keberadaan filsafat nampak dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat telah melahirkan dan menelurkan berbagai macam perkembangan di dalam ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Hai, perkenalkan, saya Maina Febriani, mahasiswa Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa Doktoral Universitas Negeri Semarang. Kali ini kita akan membahas salah satu tokoh filsafat bahasa yang sangat terkemuka, yaitu Roland Barthes. Siapakah Roland Barthes? Mari kita berkenalan dengan Roland Barthes. Roland Barthes adalah seorang ahli di bidang semiotika atau ilmu tentang tanda yang sangat terkemuka, terutama di benua Eropa. Beliau lahir pada tanggal 12 November tahun 1915 dan meninggal pada tanggal 26 Maret 1980. Dia terkenal sebagai seorang tokoh poststrukturalis, bahkan ada yang menyebut bahwa Roland Barthes adalah penerus dari Ferdinand de Saussure. Salah satu kutipan Roland Barthes yang sangat terkenal adalah "Myth is neither a lie nor a convention, it is an inflection." Roland Barthes. Dari situ kita menganggap bahwa mitos bukanlah sebuah kebohongan atau sebuah pengakuan. Mitos adalah sebuah infleksi. Artinya mitos dapat kita kenali, dapat kita resapi, dan kita mengenal mitos dalam kehidupan sehari-hari dan melekat dalam jiwa kita. Ini adalah salah satu karya Roland Barthes yang sangat terkenal dan membuat nama Roland Barthes sangat melambung, terutama dalam bidang sastra. The Death of the Author. Roland Barthes berkata bahwa the birth of the reader must be at the cost of the death of the author. Artinya, kelahiran seorang pembaca adalah kematian dari seorang penulis. Dalam menginterpretasi karya sastra, seorang penulis dianggap sudah tiada. Artinya, interpretasi terhadap sebuah karya sastra murni merupakan interpretasi dari seorang pembaca. Dari mana kita belajar mengenai ilmu tanda atau semiologi? Sebenarnya dalam kehidupan kita penuh dengan tanda, dunia penuh dengan tanda, dunia penuh dengan simbol. Bahkan ketika kita tahu apa lambang Indonesia, kita menyebut burung Garuda. Di sana sebenarnya kita sedang berbicara tentang tanda. Burung Garuda memiliki jumlah sayap 17, jumlah ekor 8, dan sebagainya. Di sana burung Garuda memiliki makna. Kemudian ketika kita berbicara mengenai bendera Indonesia, di sana ada dua warna, yaitu warna merah dan warna putih. Ketika kita membuat sebuah konvensi, membuat sebuah kesepakatan, warna merah adalah berani, warna putih adalah suci, maka belum tentu yang terjadi pada kelompok masyarakat dengan konteks kebudayaan yang berbeda. Kemudian, ketika kita melihat sebuah gambar neraca, apa yang dipikirkan oleh seorang pengacara yang bekerja dalam bidang hukum? Seorang pengacara akan menganggap bahwa neraca merupakan sebuah simbol keadilan. Neraca adalah bagaimana kita melihat hukum tidak memihak kepada yang berkuasa saja, tetapi hukum memihak kepada keadilan. Tetapi bagaimana dengan neraca ketika dipandang oleh seorang penjual yang ada di pasar, yang menjual daging ayam? Maka neraca adalah sebuah alat untuk berjualan. Semiologi. Nah, pada tahun 1950 sampai 1960-an berkembang sebuah gerakan strukturalisme dan semiologi menjadi salah satu modelnya. Ada beberapa tokoh filsafat bahasa yang sangat terkenal seperti Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson, Levi Strauss, Julia Kristeva, Umberto Eco, Thomas Sebeok. Bahkan muncullah nama Roland Barthes.
Roland Barthes mempelajari secara mendalam mengenai semiologi. Namun sebenarnya semiologi berkembang dalam dua tradisi. Yang pertama adalah aliran Amerika, yang kedua adalah aliran Eropa. Di Amerika biasanya menyebut semiologi sebagai semiotika, dan tokoh yang sangat terkemuka adalah Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce mengungkapkan fungsi kognitif tanda dan membedakan berbagai jenis tanda seperti ikon, indeks, dan simbol. Sedangkan Ferdinand de Saussure menyebut semiologi sebagai sebuah ilmu tentang tanda yang mengkaji struktur bahasa dalam sebuah sistem. Dan tanda lainnya adalah fenomena sosial. Menurut Roland Barthes, semiologi memiliki beberapa konsep inti, yaitu signification, denotation, connotation, serta metalanguage atau myth. Apa kritik Roland Barthes terhadap Ferdinand de Saussure? Memang, beberapa orang menyebut Roland Barthes adalah murid dari Ferdinand de Saussure. Bahkan, banyak yang mengatakan Roland Barthes adalah Saussurean atau seorang yang menganut mazhab Ferdinand de Saussure. Tapi sebenarnya Roland Barthes memiliki prinsip tersendiri loh, karena Roland Barthes menganggap bahwa konsep semiologi dari Ferdinand de Saussure itu memiliki kekurangan, yaitu pada konsep semiotika yang hanya berhenti pada tingkat denotatif saja. Mari kita bahas satu persatu konsep inti dari semiologi. Yang pertama adalah konsep signification. Apa yang dimaksud signification? Nah, signification adalah sebuah proses berupa tindakan yang mengikat signifier dan signified yang menghasilkan sebuah tanda. Bagaimana prosesnya? Dua bagian dari sebuah tanda bergantung satu sama lain. Akhirnya muncul dua istilah. Yang pertama adalah signified atau petanda, yang kedua adalah signifier atau penanda. Kita lihat di sana ada gambar Doraemon ya, lucu sekali. Nah, sebenarnya gambar Doraemon itu memiliki dua konsep. Yang pertama adalah signified, yang kedua adalah signifier. Signifier itu berupa kumpulan tanda-tanda kebahasaan yang membentuk sebuah kata yang bermakna, yaitu Doraemon. Sedangkan signified-nya adalah penanda atau konsep yang terkandung di dalamnya. Siapakah Doraemon? Doraemon adalah sebuah robot dari abad 21. Itu adalah signified-nya. Sedangkan signifier-nya adalah Doraemon. Konsep signification yang berikutnya adalah denotation and connotation. Nah, inilah yang membedakan konsep dari Roland Barthes dengan Ferdinand de Saussure, terutama pada tingkat connotation. Tingkat connotation dianggap sebagai second order analysis. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah denotation, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai denotasi. Denotasi adalah tingkat penandaan yang menjelaskan hubungan signifier dan signified pada realitas dan menghasilkan makna eksplisit, langsung, dan pasti. Sedangkan connotation atau konotasi yaitu tingkat penandaan yang menjelaskan hubungan signified dan signifier yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit atau implisit, tidak langsung dan tidak pasti. Nah, sebenarnya dari mana istilah denotation and connotation itu? Sebenarnya Roland Barthes itu terinspirasi dari Louis himself yang menggunakan istilah order of signification, gitu ya. Nah, di sana ada gambar Jumat Kliwon dan Batman versus Joker. Nah, ini sangat menarik untuk kita kaji bersama. Sebenarnya ada dua konsep ya di sana, denotation and connotation. Malam Jumat Kliwon di Indonesia, bagaimana mitosnya? Angker, wingit, ngeri, dan sebagainya. Nah, itu adalah malam Jumat Kliwon di Indonesia. Batman versus Joker, bagaimana ya? Sebenarnya ini ada sebuah semacam dekonstruksi ya. Batman adalah tokoh protagonis. Joker adalah tokoh antagonis, tapi sebenarnya di sana ada sesuatu makna konotasi yang berdampak pada mitos, yaitu ingin mengubah sebuah paradigma. Misalnya, tokoh protagonis yang biasanya disimbolkan dengan hewan-hewan yang lucu, misalnya kelinci, kucing, dan sebagainya.
tapi malah dilambangkan dengan kelelawar yang hidup pada malam hari ya, serta berwarna gelap. Tapi justru itu disebut sebagai tokoh protagonis. Sedangkan tokoh antagonisnya adalah Joker. Nah, siapakah Joker? Nah, sebenarnya Joker itu justru dilambangkan dengan sosok badut. Padahal badut biasanya hadir dalam ulang tahun anak-anak, bersikap ceria, menghibur, tapi justru dalam film itu Joker dilambangkan sebagai seorang yang antagonis. Menarik bukan? Konsep inti signification yang berikutnya adalah metalanguage atau myth atau mitos. Mitos adalah sebuah sistem komunikasi. Oleh sebab itu, sebuah pesan tidak dapat menjadi sebuah objek, konsep, atau gagasan, melainkan sebuah bentuk signification. Mitos adalah signification dalam tingkatan connotation atau disebut sebagai second order semiological system. Dan kita bisa lihat gambar di sana ada sebuah segitiga, ada penanda, petanda, tanda, dan dimensi. Di sanalah mitos bekerja sebagai sebuah sistem yang unik yang dibangun oleh rantai pemaknaan dan yang sebelumnya dan sangat terikat oleh kebudayaan yang dianut dalam masyarakat sekitar. Menarik sekali. Nah, di sana Anda bisa melihat ya, ada seorang anak yang sedang hormat pada sebuah bendera. Kita tidak tahu nih, itu bendera apa gitu ya. Tapi sebenarnya konteksnya adalah ada seorang anak dari Aljazair yang sedang hormat pada bendera Prancis. Karena kalau kita lihat dari sejarah, pada waktu itu Prancis kalah melawan Aljazair. Dan justru yang berkembang, foto yang berkembang di media massa adalah foto seorang anak yang hormat pada bendera Prancis. Lalu makna apa yang tersembunyi di sana? Secara denotasi ada patriotisme, ketundukan terhadap bendera. Tapi secara konotasi di sana ada tanda, yaitu Prancis adalah negara yang besar dan dicintai oleh bocah-bocah Aljazair. Sedangkan dari mitosnya Aljazair menang, meskipun demikian Prancis masih agung. Nah, itu mitos yang tersembunyi dari sebuah gambar ya. Kemudian di sana kita bisa melihat ya, ada gambar Roland Barthes dan di sana ada gambar makanan yang sangat enak dari Jepang, yaitu tempura. Roland Barthes pernah tinggal di Jepang selama beberapa tahun. Bahkan beliau meneliti beberapa makanan khas Jepang, misalnya sushi, tempura, dan sebagainya. Dan di sana pun Roland Barthes menganalisis mengapa orang Jepang memiliki kegemaran dalam menyajikan makanan dengan tampilan yang menarik gitu. Kenapa ya kira-kira? Nah, menurut Roland Barthes sebenarnya di sana ada pesan yang tersembunyi. Apa pesannya? Kalau kita lihat dari packaging makanan khas Jepang, maka orang Jepang dianggap sebagai orang yang ulet, ya, orang yang teliti, orang yang detail, ya, orang yang memperhatikan hal-hal kecil. Tapi sebenarnya ada sisi negatifnya, yaitu orang Jepang dianggap memiliki kesenangan atau hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat luarnya saja, tanpa memperhatikan substansi. Baiklah, di sini kita lihat ya, ada first order analysis dan second order analysis. Nah, ini adalah formula analisis semiologi ala Roland Barthes dan yang benar-benar membedakan antara Roland Barthes dengan Ferdinand de Saussure dalam konsep semiologi. Kalau Ferdinand de Saussure berhenti pada konsep denotasi, maka Roland Barthes lanjut ya pada second order analysis pada makna konotasi dan mitos. Nah, lalu dalam semiologi Barthes sebenarnya ada dua lapis tadi ya, denotasi. Denotasi itu kita melihat citra, objek, gambar sebagaimana adanya. Jadi apa adanya disampaikan secara eksplisit. Sedangkan semiotika lapis kedua yaitu konotasi, kita melihat citra, objek, gambar, dan sesuatu itu tidak dilihat sebagaimana adanya atau disampaikan secara implisit. Nah, berdasarkan second and first order analysis itu kemudian muncullah mitos. Baik, ini yang terakhir dan sangat menarik ya. Saya menyajikan ada 4 gambar di sini. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Ada 3 gambar Gojek di sini ya, iklan Gojek, dan 1 gambar iklan rokok. Bagaimana Roland Barthes melihat gambar-gambar ini?
Apa makna yang tersembunyi di dalamnya? Baik, mulai gambar pertama. Di sana kita lihat ada iklan Gojek. Ramadan kali ini dekatkan yang jauh, kirim yang bermakna. Ya, pada saat itu, saat pandemi melanda COVID-19 dan saat itu datanglah bulan Ramadan, maka Gojek menjadi distributor. Gojek menjadi fasilitator bagi orang-orang yang ingin senantiasa melakukan kebaikan walaupun pada masa pandemi. Artinya, apa citra yang ingin ditunjukkan Gojek kepada dunia? Yaitu Gojek memihak kepada kebaikan. Nah, itu adalah mitos yang sebenarnya ingin disampaikan Gojek kepada para konsumen. Kemudian gambar yang kedua, di sana ada perempuan cantik yang membonceng seorang pengemudi sepeda motor Gojek atau kita katakan sebagai GoRide ya. Jalani hidup tanpa batas dengan Gojek. Gojek ini bukan sekadar aplikasi penyedia layanan transportasi, tapi Gojek adalah gaya hidup. Di dalam Gojek ada beberapa aplikasi yang include di dalamnya. Misalnya kamu ingin nonton bioskop, beli tiket pakai Gojek. Kamu ingin beli pulsa pakai Gojek. Jadi Gojek ingin ya membrandingkan diri sebagai sebuah gaya hidup, dan gaya hidup pun bisa dilakukan oleh tidak hanya orang yang ekonomi bawah. Kemudian BTS sedang sangat terkenal dan BTS menjadi bintang iklan Gojek. Artinya apa? Bahwa Gojek bukan kaleng-kaleng lagi ya, bahkan BTS pun suka Gojek. Dan yang terakhir di sana ada iklan rokok. Nah, iklan rokok ini unik. Kenapa? Karena hanya iklan rokok yang tidak memamerkan bahwa itu adalah iklan rokok, dan hanya iklan rokok yang di sana ada sebuah ancaman. Merokok dapat membunuhmu, merokok dapat menyebabkan kanker. Tapi di sisi lain, iklan rokok selalu menampilkan laki-laki yang kreatif, laki-laki yang sukses, laki-laki yang tampan, laki-laki yang maco. Oleh sebab itu dianggap kurang laki kalau tidak merokok. Nah, itu adalah permainan semiologi. Mitos apa yang tersembunyi di dalamnya? Sangat menarik bukan? Tapi sayangnya waktu kita sudah habis. Oleh sebab itu diskusi kita hentikan sampai di sini. Sampai jumpa.